Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah mata kuliah analisis kualitas lingkungan hidup dengan topik kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi dan keadaan unsur-unsur atau komponen lingkungan, baik komponen biota ataupun komponen abiotik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan atau sesuai dengan standar mutu lingkungan. Lingkungan hidup yang berkualitas dicirikan oleh keadaan dan kondisi unsur-unsur komponen-komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi, saling ketergantungan hidup satu sama lainnya, hubungan antar unsur komponen lingkungan hidup yang harmonis, selaras, berkemampuan untuk bertahan hidup dalam keberagaman. Seluruh unsur-unsur atau komponen lingkungan hidup melaksanakan tugas sesuai fungsinya, dan keadaan atau kondisi-kondisi ini harus diupayakan untuk dapat berlangsung secara berkelanjutan. Analisa atau analisis adalah kegiatan atau proses penyelidikan terhadap suatu keadaan, kondisi, peristiwa yang terjadi atau yang akan terjadi untuk mengetahui keadaan, kondisi, peristiwa yang sebenarnya, baik sebab maupun akibat. Dengan melakukan suatu analisis, maka yang melakukan analisis dapat menguraikan pokok permasalahan yang akan menimbulkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan yang memberikan solusi untuk memecahkan persoalan lingkungan hidup yang terjadi. Kualitas atau mutu adalah kesesuaian antara suatu kondisi keadaan yang ada dengan kondisi keadaan yang diinginkan atau kondisi lingkungan yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Kualitas lingkungan adalah kesesuaian antara suatu kondisi keadaan lingkungan yang ada dengan kondisi lingkungan yang dipersyaratkan oleh baku mutu lingkungan. Ini adalah contoh lingkungan perumahan yang sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri adalah contoh lingkungan di persawahan dan ada pegunungan yang mengindikasikan kualitas lingkungan, yaitu adanya interaksi, adanya interdependensi, harmonisasi, utility dari masing-masing komponen lingkungan hidup terjaga dengan baik dan berkelanjutan. Ini adalah dua gambar yang menunjukkan kualitas lingkungan yang baik. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi lingkungan hidup itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sistem standar kualitas lingkungan hidup adalah tindakan pencegahan terjadinya penyimpangan ukuran, penyimpangan jumlah, penyimpangan jenis unsur lingkungan hidup yang ada, atau adanya pencemaran terhadap lingkungan hidup. Penyimpangan ukuran kualitas lingkungan hidup adalah harga ketidaksesuaian antara kondisi keadaan lingkungan yang ada dengan kondisi keadaan lingkungan yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan, dan atau kesesuaian antara suatu kondisi keadaan lingkungan hidup yang ada dengan kondisi keadaan lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh baku mutu lingkungan hidup. Ini adalah contoh lingkungan hidup di sekolah, kemudian di wilayah
wisata. Sehingga pengertian analisis kualitas lingkungan adalah telaah atau kajian terhadap keseluruhan kegiatan atau proses penyelidikan terhadap sesuatu keadaan untuk mengawasi, mengoreksi, menganalisis, dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi selama kurun waktu tertentu, sehingga bisa mengambil kesimpulan terhadap kondisi dan keadaan unsur lingkungan baik biota maupun abiotik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan atau sesuai dengan standar mutu lingkungan. Ini adalah contoh kualitas lingkungan hidup di perumahan yang cukup padat dan lahan yang relatif sempit, gambar di sebelah kanan, dan gambar di sebelah kiri adalah contoh lingkungan hidup di perumahan yang memiliki luas tanah yang relatif lebih luas dibanding gambar yang sebelah kanan. Kemudian yang di tengah adalah kualitas permukiman yang berada di antara dua perbukitan atau berada di lembah atau daratan yang rendah. Pengendalian kualitas lingkungan hidup dimaksudkan sebagai upaya sadar dan terencana untuk menjaga kondisi kualitas lingkungan hidup tetap dalam keadaan standar pada saat sebelum proses kegiatan pembangunan dilakukan. Kedua, selama proses kegiatan pembangunan berlangsung. Dan ketiga, produk pembangunan yang dihasilkan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerugian ataupun kerusakan pada unsur lingkungan hidup. Sebagai contoh, ini kegiatan kerja bakti di sekolah dan lingkungan perumahan, tempat peristirahatan. Selanjutnya, kondisi lingkungan yang berkualitas selalu mengikuti hukum alam yang dicirikan oleh fenomena sebagai berikut. Jadi, kondisi lingkungan yang berkualitas cirinya adalah 1. Di dalam lingkungan kehidupan harus ada interaksi atau terdapat kondisi hubungan timbal balik antar satu unsur komponen lingkungan hidup dengan unsur komponen lingkungan hidup lainnya. 2. Di dalam lingkungan kehidupan harus ada kondisi-kondisi lingkungan hidup yang saling ketergantungan dan tidak mesti harus ada dominasi oleh satu unsur atau komponen lingkungan tertentu. 3. Di dalam lingkungan kehidupan harus terdapat keanekaragaman hayati maupun keanekaragaman non-hayati. Di dalam lingkungan kehidupan harus ada harmonisasi atau hubungan antara unsur lingkungan hidup dengan lainnya. Adanya keserasian hubungan dan keseimbangan antara satu unsur dengan unsur lingkungan lainnya. Kelima, masing-masing unsur atau komponen lingkungan hidup di dalam lingkungannya memiliki tugas dan menjalankan fungsi dan manfaat serta kegunaannya masing-masing. Keenam, adanya arus informasi aktual yang muncul dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan hidup guna dapat dikembangkan lebih lanjut dalam memprediksi kondisi kualitas lingkungan hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan ketujuh, di dalam lingkungan kehidupan harus dapat diciptakan keadaan dan kondisi tersebut di atas berlangsung secara berkelanjutan. Sebagai contoh, dalam lingkungan hidup kita sehari-hari, jika kita melihat banyak kecoa, banyak nyamuk, banyak tikus di rumah kita, maka kita akan langsung berkesimpulan bahwa kualitas lingkungan hidup kita sangatlah buruk. Muncul pertanyaan yang terlintas di benak kita adalah: 1. Mengapa banyak nyamuk di lingkungan kita? 2. Mengapa banyak tikus di kamar rumah kita? 3.
mengapa banyak cicak di lingkungan kita. Keempat, mengapa banyak sampah di lingkungan kita. Jadi empat pertanyaan ini adalah masalah yang harus kita pecahkan dan kita analisis sebelumnya untuk kemudian kita pecahkan permasalahan itu untuk solusinya, sehingga kualitas lingkungan hidup kita semakin baik. Pertanyaan dan analisis jawaban. Mengapa banyak nyamuk di lingkungan rumah kita? Maka hal ini dapat dianalisis dengan pertanyaan. Telah terjadi ketidakseimbangan di lingkungan rumah kita. Lalu, mengapa terjadi ketidakseimbangan di lingkungan rumah kita? Karena populasi nyamuk bertambah setiap harinya. Lalu timbul pertanyaan lagi, mengapa nyamuk bertambah banyak setiap harinya? Karena mungkin habitatnya sudah berkembang banyak di selokan dan di air tergenang. Atau karena jumlah predator atau pemangsa nyamuk semakin berkurang. Sehingga jika terdapat keseimbangan di lingkungan kita, yaitu antara banyaknya nyamuk harus sebanding dengan jumlah predatornya, maka pertanyaan tersebut di atas akan terjawab sudah. Pada pendapat lain mengatakan bahwa banyaknya nyamuk di lingkungan kita sebagai akibat dari banyaknya tempat atau habitat untuk bertelurnya nyamuk. Sehingga untuk mencegah banyaknya nyamuk di lingkungan kita, maka hal yang dapat kita lakukan adalah dengan cara membersihkan tempat dan wadah yang menjadi sarang nyamuk. Demikian pula dengan pendapat para ahli kesehatan yang menyatakan bahwa untuk mencegah timbulnya vektor penyakit demam berdarah, maka salah satu cara yang harus dilakukan masyarakat adalah dengan mengubur barang-barang bekas tempat bersarangnya nyamuk. Selanjutnya, pengertian analisis kualitas lingkungan hidup berasal dari 3 suku kata, yaitu analisis kualitas lingkungan hidup, analyze quality and environment atau ekologi. Analisis adalah kegiatan melakukan penelitian suatu peristiwa atau kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, baik sebab akibat, permasalahan, kesenjangan. Menguraikan dan menjelaskan suatu masalah guna memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat atas masalah dan solusinya. Kemudian melakukan penjabaran terhadap sesuatu yang telah digaji sebelumnya, serta membuat solusi pemecahan persoalan yang akan diduga kebenarannya. Kualitas atau quality artinya adalah kualitas atau mutu yang menunjukkan adanya kesesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang menjadi kenyataan. Kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Sedangkan lingkungan hidup adalah lingkungan di mana manusia dan makhluk hidup dapat hidup secara berkualitas. Lingkungan hidup yang berkualitas adalah kondisi lingkungan yang dapat memberikan kehidupan yang baik, nyaman, dan memenuhi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik flora maupun fauna. Ketiga suku kata tersebut di atas digabung menjadi satu, yaitu analisis kualitas lingkungan sebagai nama mata kuliah. Yang artinya adalah melakukan analisis terhadap kondisi-kondisi lingkungan tertentu dan mencari penyebab timbulnya kondisi lingkungan tersebut, serta membuat dan merancang solusi untuk mengatasi kesenjangan atau ketidaksesuaian kondisi atau kualitas lingkungan hidup sesuai dengan standar atau baku mutu lingkungan. Nah, sebagai contoh, analisis kualitas lingkungan pada aspek kimia, fisik, pada komponen lingkungan air, misalnya air bersih, kualitas air buruk. Pertanyaannya, kualitas air buruk. Maka tindakan yang dilakukan adalah melihat baku mutu parameter kualitas air bersih yang telah distandarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Selanjutnya, meneliti dan mengukur kebesaran parameter kualitas air
untuk selanjutnya dibandingkan dengan standar. Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab kualitas air buruk dan bagaimana solusi untuk mengatasi agar air dapat memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Dalam lingkungan kehidupan sosial, setiap manusia pada umumnya pasti memiliki harapan dan keinginan untuk selalu berada dalam lingkungan yang baik. Namun, pada kenyataannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang diharapkan dan diinginkan oleh manusia itu sendiri. Ketidaksesuaian antara kondisi lingkungan yang diharapkan dengan yang diinginkan atau kondisi lingkungan yang dihadapinya atau kenyataan tersebut dapat diartikan sebagai kualitas lingkungan yang buruk. Kemudian para ahli Anna Donald, ahli epidemiologi, mendefinisikan kualitas hidup. Kualitas hidup adalah suatu keadaan, kondisi fisik, sosial, dan tingkat emosional yang dimiliki manusia dan kemampuannya untuk dapat memanfaatkan keadaan tersebut dalam aktivitas kehidupan secara umum. Kualitas kehidupan dapat diukur dan dianalisis dari dampak perlakuan dalam proses-proses penyakit terhadap keseluruhan aspek kehidupan seseorang. Analisis kualitas kehidupan secara khusus dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh perlakuan dan proses-proses penyakit terhadap aspek sosial, emosional, dan kemampuan fisik sejak dari perspektif pasien, kemudian menentukan kebutuhan sosial, emosional, dan dukungan fisik sampai yang bersangkutan. Ukuran kualitas kehidupan dapat digunakan untuk menetapkan antara perlakuan yang berbeda untuk informasi pasien tentang efek perlakuan, untuk memonitor keberhasilan perlakuan terhadap perspektif pasien, dan merencanakan paket koordinat perawatan. Kualitas kehidupan diukur menggunakan rancangan khusus dengan instrumen percobaan, di mana ukuran yang digunakan adalah kemampuan manusia untuk memfungsikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Analisis kualitas kehidupan secara khusus membantu untuk mengetahui efek perlakuan dan penyakit terhadap aspek sosial, emosional, dan fisik, mulai dari perspektif pasien sehari-hari dan menetapkan kebutuhan terhadap aspek sosial, emosional, fisik, hingga dia sakit. Selanjutnya, secara umum, terdapat 3 faktor atau unsur komponen lingkungan hidup yang harus kita analisis kualitasnya, yaitu 1. Komponen fisik kimia lingkungan, 2. Komponen biologi, 3. Komponen sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat maupun kesehatan lingkungan. Adalah contoh permukiman yang padat penduduk yang menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang tidak terlalu baik, di mana sebelah kanan foto ini menunjukkan saluran air penuh dengan sampah dan kualitas air saluran yang sangat buruk, yang mengindikasikan kualitas lingkungan yang sangat buruk atau kumuh, tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan. Harapannya adalah bagus, ternyata kenyataannya adalah buruk. Maka inilah yang disebut dengan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungannya baik, maka harapan sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, apabila harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka kualitas lingkungannya adalah buruk. Tugas untuk dikerjakan secara mandiri. Virus yang ada di lingkungan kita adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti virus corona. Namun virus dapat menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan. Itu lakukanlah analisis mengapa dan untuk apa virus tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada di lingkungan kita.
Dan yang kedua, bakteri dan jamur yang ada di lingkungan hidup kita adalah merupakan ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun, bakteri dan jamur dapat menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Lakukanlah analisis mengapa dan untuk apa bakteri dan jamur tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada di lingkungan kita? Sebagai informasi tambahan, kata virus berasal dari bahasa Latin virion yang berarti racun dan pertama kali digunakan di Inggris tahun 1392. Virus merupakan agen yang dapat mengakibatkan infeksi penyakit pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Virus adalah parasit berukuran sangat kecil, mikroskopik, yang infeksi sel organisme hidup dan bersifat obligat karena virus hanya dapat memproduksi dan reproduksi dalam material hidup dengan cara memanfaatkan sel-sel yang ada pada makhluk hidup tersebut. Demikianlah kuliah kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.